Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Di dalam kamar, Arum yang sudah memangkus sekaligus menimang Aidan, berkata, "Sekarang katakan kepadaku, salahku di mana, Mas? Apa kurangku ke Mas dan keluarga ini? Mas mau aku jadi istri penurut dan cukup diam kayak Mbak Mas? Ya Allah, Mas, saking maunya aku begitu. Saking bahagianya kalau aku bisa jadi begitu. Aku memang bisa melakukan itu. Tapi andai aku melakukannya, yang ada raga sama pikiran Mas remuk karena siang malam kerja dan juga harus tetap urus rumah beserta isinya. Mungkin sekarang Mas masih bisa karena Mas masih sehat. Nanti, kalau Mas sakit, terlebih kita enggak mungkin selamanya sehat, mau jadi apa keluarga ini? Dasar wong gemblung, istri gila, bisanya doain suami sakit bahkan mati, teriak Ibu Sumini yang detik itu juga terbatuk-batuk. Di tengah tangis Aidan yang sampai dihiasi jeritan, Arum yang masih menatap putranya itu langsung tersenyum keji. Di luar, terdengar Angga yang langsung menegur sang mamah. Dengan suara pelan, Angga meminta Ibu Sumini untuk diam. Memangnya keluarga ini bisa apa tanpa aku? Jangan lupa, buat makan sehari saja, kalau bukan dari hasil warungku. Keluarga ini kelaparan karena untuk urusan makanan dan iuran. Semuanya murni dari uang sisa penghasilan Mas Angga dan sisanya uang warungku. Harusnya kalian berterima kasih loh, ke aku. Harusnya kalian bersyukur dan sadar diri. Yang parasit rumah tangga itu aku apa kalian? Sudah, Rum, buka pintunya. Angga masih membujuk. Caramu begitu enggak akan mengubah, apalagi memperbaiki keadaan, Mas. Mau sampai kapan, kamu begini? Mau sampai kapan, kita begini? Kalau cara Mas terus begitu, dan Aidan pun juga hanya dapat kasih sayang sisa dari Mas, mulai sekarang aku mau udahan saja. Mulai sekarang aku mau pisah saja, Mas. Begitu jauh lebih akan membuatku memanjakan Aidan. Daripada di sini, sudah capek setengah mati dan Aidan juga enggak keurus. Waktuku habis buat urus keluarga Mas yang lebih cocok jadi pemain sinetron. Arum mantap dengan keputusannya. Angga kebingungan dan terlalu syok dengan keputusan Arum. Ya Allah, Rum, sudah aku minta maaf. Kalau Angga nikah, yang urus keluarga ini siapa, Mah? Urus biaya rumah sakit Bapak, urus biaya sekolah Dika, urus keperluan sehari-hari, termasuk jatah bulanan buat aku. Jangan-jangan, nanti istrinya Angga malah menguasai semua gaji sekaligus Angganya. Kamu tenang saja, nanti kita sama urus dan menyumpah Angga agar dia tanggung jawab ke kita, daripada dia salah pilih istri. Lagian si Arum tadi, dia dari keluarga miskin dan dia pun bekas TKW, kan? Tadi si Uwa yang jodohin Angga sama Arum, bilangnya gitu, kan? Bentar, Mah, disumpah bagaimana? Angga disumpah kita, biar dia tetap urus kita, dan dia bisa bikin istrinya tunduk ke kita. Benar sih, Mah, daripada tuh istrinya jadi parasit rumah tangga keluarga kita. Lagian kan kita sama tahu, Angga orangnya baik banget nggak pernah perhitungan. Obrolan tersebut merupakan obrolan antara Anggun dan Ibu Sumini, di masa lalu, ketika Angga membawa Arum untuk pertama kalinya datang berkunjung ke rumah mereka, setelah Arum dilamar. Kedatangan Arum ke sana semacam untuk mengunjung atau mengirimi calon mertuanya makanan. Namun, kenyataan Anggun dan Ibu Sumini yang berbincang seperti itu ketika Arum izin ke kamar mandi sementara Angga yang sempat mengantar Arum, memilih pergi ke pekarangan belakang rumah untuk merokok, sukses membuat Arum tercengang. Ragu, itulah yang Arum rasakan saat itu. Terlebih sejak awal pertemuan saja, Anggun dan Ibu Sumini terus menyikapinya dengan ketus. Saat itu, baik Anggun dan Ibu Sumini tidak segendut sekarang, selain keduanya yang masih bisa beraktivitas layaknya manusia pada kebanyakan. Bukan seperti sekarang yang sekadar ambil minum saja sibuk menyuruh dan apa serba ingin dilayani oleh Arum. Tentunya, Arum langsung menyikapi kenyataan tersebut dengan serius. Arum bahkan sampai mengutarakan hal tersebut kepada keluarganya. Namun, apa yang Arum dapatkan? Kamu ya, Rum, udah jangan bikin malu. Kamu itu sudah tua, ibarat kelapa kamu ini, kelapa kiring. Jadi tolong jangan pilih. Kasihan adikmu udah dilamar lama, masa harus menunggu lagi, gara-gara kamu belum menikah.
Lagian, kamu sudah menikah. Berani kamu sampai mengembalikan lamaran Angga, itu sama saja kamu membunuh ibu, semprot ibu sajem selaku Mama Arum. Kamu kalau mau ngapain Bo dipikir dulu, Rum. Hubungan kamu dan Angga ini menyangkut keluarga besar. Sana-sini sudah capek cariin jodoh buat kamu. Tetangga juga sudah heboh karena kamu sudah terlalu sering menolak lamaran. Jangan bikin malu lagi, ucap Seno, yang tak lain kakak Arum. Sementara Widi adik Arum yang sudah dilamar lama, hanya diam meski wanita muda yang usianya hanya terpaut 3 tahun lebih muda dari Arum, tak hentinya menatap Arum dengan lirikan sinis. Kalau Widi mau menikah ya menikah saja, enggak apa-apa. Sementara aku akan ke Hong Kong lagi buat kerja daripada di sini. Aku hanya bikin malu keluarga. Balas Arum saat itu menyikapi dengan setegar sekaligus sesabar mungkin sebab keluarganya memang tak kalah kejam dari keluarga Angga. Bertahun-tahun bekerja dan hasilnya nyata, dari untuk menyekolahkan Seno dan Widi, sampai merenovasi rumah menjadi gedong, bahkan beberapa petak sawah sampai terbeli, kenyataan Arum yang belum menikah, sementara selama itu Arum sudah terlalu sering menolak lamaran, seolah menjadi borok tersendiri untuk keluarganya. Pernikahan Arum menjadi satu-satunya hal yang harus Arum lakukan demi menyudahi borok sekaligus aib keluarga akibat status Arum. Upaya Arum menolak gagal bahkan Arum dianggap sebagai anak durhaka andai Arum nekat kabur meski kaburnya Arum untuk kembali bekerja yang hasilnya Arum berikan kepada keluarganya, membuat mereka merasakan kehidupan layak. Arum si anak malang yang dilarang melanjutkan sekolah hanya karena selain tidak ada biaya, Arum juga merupakan wanita yang bagi ibu sajem hanya akan menghabiskan waktunya di dapur, menjadi ibu rumah tangga yang mengabdi kepada keluarga, tetap dipaksa menikah dengan Angga. Hingga Arum tak memiliki pilihan lain, dan ketika 1 minggu dari pernikahan Arum nekat pulang karena sudah langsung diperlakukan layaknya budak oleh keluarga Angga, yang ada Arum malah diusir. Arum dianggap membuat malu, tak ada tempat di rumah orang tua Arum, meski yang membuat rumah mereka menjadi gedong juga masih karena jerih payah Arum. Juga, tak ada pembelaan dari Seno maupun Widi walau selama Arum bekerja menjadi art baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagian uang Arum juga dipakai untuk biaya sekolah, biaya hidup, termasuk alasan Seno dan Widi bisa merasakan enaknya hidup berkecukupan bahkan mewah. Kenyataan semua itu juga yang membuat Arum merasa sendiri. Di keluarga sendiri dimusuhi, di keluarga suami lebih. Kini, masih berderai air mata, Arum yang masih mengunci diri di kamar, masih mengabaikan bujuk rayu Angga. Sementara di sekitar Angga, anak-anak Anggun sudah sibuk merengek kelaparan. Kenyataan yang juga membuat Angga meminta Arum untuk keluar. Mereka kan punya mama. Bapaknya sebentar lagi juga pulang. Sekarang aku disuruh siapin makan anak-anak, setelah itu tinggal urusin suaminya juga. Dikiranya aku gundik apa? Arum sudah mengemasi semua pakaiannya dan juga pakaian Aidan ke dalam ransel jinjing. Ia siap pergi dari sana andai Angga tetap tidak mau bersikap tegas. Aku mau kerja lagi, Rum. Bata yang sudah dibuat harus segera dibakar karena yang pesan sudah nagih, seru Angga. Lelah, Arum memilih tidur. Untuk pertama kalinya ia abai kepada Angga. Bahkan gedoran keras yang menghiasi pintu kamarnya, tetap Arum abaikan. Suami baru pulang kerja, dibuatkan kopi apa bagaimana? Suara tersebut Arum kenali sebagai suara Supri. Arum baru saja terbangun dan itu pun karena Aidan menangis. Perutnya masih keroncongan, tapi ia dengan sigap menyumpalkan sumber ASI sebelah kanannya kepada Aidan, dengan sangat hati-hati. Kini, sambil tetap bungkam, Arum menyimak obrolan di luar sana. Obrolan antara Anggun dan sang suami yang memang tidur di kamar sebelah, kamar belakang yang Arum tempati. Di kontrakan kecil itu memang hanya ada 2 kamar, sebuah dapur tidak begitu luas dan bersebelahan dengan kamar mandi, juga sebuah ruang keluarga yang juga merangkap sebagai ruang tamu dan keberadaannya ada di depan kamar Anggun dan Arum. Di ruang tamu tersebut, Ibu Sumini tidur bersama ketiga anak Anggun yang besar. Jika Dika pulang, Dika juga akan tidur di sana. Bisa kalian bayangkan bagaimana sumpahnya keadaan di sana karena 3 keluarga ditampung menjadi satu. Sebenarnya, dari awal Angga sudah menawari Anggun dan keluarganya termasuk Ibu Sumini, untuk mengontrak sendiri. Namun dengan banyak dalih sekaligus drama, mereka terus meramaikan rumah tangga Arum dan Angga. Termasuk suami Anggun,
Pria itu juga seolah tak punya urat malu karena masih saja membiarkan keluarga kecilnya menjadi parasit di rumah tangga adik iparnya. Sudah setiap bulan digaji, makan dan tempat tinggal juga masih menumpang. "Capek banget Mas," ucap Anggun. Arum masih bisa mendengarnya dengan jelas, walau suara televisi masih menghiasi ruang keluarga, dan benar-benar berisik. "Secapek-capeknya kamu kan masih capek aku, Dek. Aku kerja seharian loh. Mas sudah malam kok ngajak ribut. Beneran loh, aku capek banget. Sudah sana bangunin Arum saja, biasanya juga begitu. Minta buatkan kopi ke Arum." "Arum sudah tidur, Dek. Lagian kan yang istri aku, kamu. Sudah sana bangunin aja si Arum." Gedor pintunya yang keras biar telinganya dengar. Mendengar itu, Arum menggeleng tak habis pikir. "Mau digedor sampai tangan kalian lepas. Kali ini aku tetap enggak peduli," batinnya. Namun, Supri tak sampai membangunkan Arum walau tak lama setelah itu, aroma kopi hitam tercium begitu harum. Arum yakin pria itu lebih memilih membuat kopi sendiri daripada membangunkannya. Namun, ada sisi lain dari sosok Supri yang sampai sekarang Arum sembunyikan. Sisi lain yang juga membuat Arum jijik hingga Arum memilih menjaga jarak dari pria itu. Paginya, Arum sengaja bangun pagi. Ia merebus air untuk mandi. Setelah ia juga memasak nasi dan membuat sayur bening lengkap dengan merebus 3 butir telur sekaligus. Arum sengaja memboyong semua makannya ke kamar. Ia makan kenyang di kamar, memberi Aidan ASI, dan terakhir Arum memutuskan untuk mandi. Di sebelah Aidan, Angga masih tidur. Sekitar pukul 2 pagi pria itu pulang. Karena selain bekerja di bank, Angga juga memiliki pekerjaan tambahan yaitu membuat batu bata. Namun tetap saja hasilnya masih untuk Anggun sekeluarga. Kadang, Arum merasa sangat kasihan kepada suaminya. Namun karena semua arahan agar sang suami berhenti memanjakan keluarganya malah membuat keributan di antara mereka, Arum sudah tidak bisa berkomentar. Kini saja, 97%, Arum sudah mantap untuk bercerai. Ia ikhlas Angga menjadi sapi perah keluarga tanpa mau ikut campur lagi. Tak lama setelah Arum keluar dari kamar dan membawa handuk sekaligus pakaian ganti, dari balik pintu kamar Anggun, Supri langsung beraksi. Layaknya maling yang melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati, Supri berjalan mengendap menyusul Arum. Mumpung semuanya masih pada tidur, apalagi semenjak lahiran, Arum jadi makin cantik. Batin Supri sangat bersemangat. Pintu kamar mandi di kontrakan mereka tinggal, berupa pintu plastik yang tak sampai dihiasi handle karena bagian tersebut rusak dan hanya disumpal menggunakan gulungan plastik. Di dalam kamar mandi, di balik dinding sebelah pintu, Arum yang masih berpakaian utuh, melirik terjaga ke belakang. Penuh waspada, ia melirik plastik penyumpal untuk posisi handle yang perlahan ditarik dari luar. Tak ada lagi penyumpal di bagian sana. Hingga lewat sana, baik dari dalam maupun luar bisa melihat keadaan dengan leluasa. Kenyataan yang sudah biasa terjadi di setiap Arum di kamar mandi, di setiap ada Supri, terlebih jika suasana juga sepi layaknya sekarang ini. Dulu, saat pertama kali mengalaminya dan itu awal keluarga Angga tinggal bersama mereka karena sejak awal menikah, Arum dan Angga memang langsung tinggal di kontrakan, yang dengan kata lain, sudah sekitar 4 tahun lebih kejadian tersebut terjadi. Arum memang langsung menceritakannya kepada sang suami. Namun, bukan perlindungan, apalagi keadilan yang Arum dapatkan. Malahan, Arum dikira buruk sangka sekaligus tukang fitnah, hingga Arum yang tak mau terjadi keributan, memilih diam. Dulu, Angga bilang, enggak mungkin Mas Supri begitu. Semenjak itu juga, jika sedang ada Supri di kontrakan, untuk urusan mandi dan keperluan yang harus dilakukan di kamar mandi, Arum melakukannya di toilet pasar. Kontrakan mereka tinggal memang tak jauh dari pasar yang bersebelahan dengan keberadaan bank swasta Angga bekerja. Saking seringnya Arum diintip oleh suami Anggun, Arum yang memilih diam menyimpan dendam. Selain itu, tak beda dengan kepada keluarga Angga lainnya, kepada Supri, Arum juga merasa jijik. Kini, Arum yang telanjur geram, selain Arum yang tak mungkin pergi ke toilet di pasar hanya untuk menumpang mandi, sengaja menaburkan isi botol kecil di tangan kanannya melalui lubang di sana dan ia pergoki sudah ada mata Supri. Sudah bisa kalian bayangkan, betapa hebohnya pria itu setelah isi botol yang berupa bubuk lada dan serbuk cabai level setan di tangan kanan Arum, mengenai mata dan juga bagian sekitar pria itu.
Syukurin, lirih Arum sengaja menutup botolnya lantaran masih ada sisa di sana. Buat jaga takutnya Supri belum insaf. Namun bisa Arum pastikan, mata pria itu bermasalah. Tak kalah bermasalah dengan otaknya yang hobi mengintip Arum. Baik ketika Arum sedang mandi, atau malah ketika Arum sedang di kamar, termasuk itu ketika Arum dan Angga tengah melakukan hubungan suami istri. Supri tak hanya menjerit kesakitan. Karena di sela kesibukannya menjerit tersebut, pria itu juga tak hentinya bersin. Perih, perih, perih. Tolong, Enggun, tolong, Enggun. Ulas Supri yang terus berteriak membuat seisi rumah bangun, meski Anggun tak sampai menghampiri. Wanita itu hanya berteriak, membangunkan Angga untuk memastikan. Gaya bos besar yang sampai detik ini menjadi andalan. Namun, tak hanya Angga yang menghampiri Supri, tapi juga dengan Ibu Sumini dan anak-anak Supri. Kendati demikian, Arum sengaja abai. Arum tetap mandi, keramas menggunakan air hangat guna menenangkan sekaligus membuat tubuhnya lebih rileks. Arum mencoba membenarkan kewarasannya di tengah keadaan di sana yang lebih bahaya dari RSJ. Kok bisa, ujar Ibu Sumini kebingungan kenapa sang menantu kesayangan sambil begitu, kesakitan sampai guling-guling di lantai layaknya orang kesurupan. Dalam diamnya, Angga yang awalnya turut bertanya-tanya, mulai menemukan titik terang. Serbuk yang ia yakini berupa serbuk lada dan cabai, sebagiannya menghiasi sekitar lubang handle pintu yang tutupnya sudah diganti dengan baju kotor Arum, dan ia bisa memastikannya itu diganti dari dalam, mengingat penyumpalnya yaitu gulungan kresek berukuran lebih besar di bagian luar, malah terkapar di depan pintu. Tak kalah mencolok, di dalam Arum tenang-tenang saja mandi. Bahkan meski baru saja, Ibu Sumini sibuk menggedor pintu. Lah aku harus gimana, Bu? Aku kan bukan malaikat yang serba bisa. Aku enggak bisa mendadak berubah jadi dokter buat mengobati suami Mbak Anggun. Mbak Anggun dong suruh bangun, suruh ursin suaminya. Nanti saat ada waktunya dia beneran enggak bisa bangun dari kasur, baru nyesel, selama ini malas bangun dari kasur, ucap Arum dengan santainya. Sudah, Bu, jangan berisik. Nanti Aidan bangun, tegur Angga akhirnya karena bisa ia pastikan, yang salah memang Supri. Jadi, selama ini Arum benar. Kalau Mas Supri tukang ngintip, kesalnya, ia bahkan memilih pergi tanpa menolong lagi. Termasuk kepada anak Supri yang mengeluh lapar, ia juga mendadak abai. Loh, enggak, kok kamu marah? Marah ke ibu? Protes Ibu Sumini tak terima karena untuk pertama kalinya, Angga berani menegur bahkan sampai memarahinya. Ini kamu jangan pergi, ini tolongin dulu Mas Suprinya. Kalau Aidan bangun dan sibuk nangis, siapa yang mau urus rumah dan urus segalanya, Bu? Balas Angga masih bersabar. Mendengar itu, Ibu Sumini langsung bungkam. Lain dengan Supri yang masih mirip orang kesurupan, teriak kesakitan sambil guling-guling di lantai. Ya Tuhan, ini Arum kurang ajar banget. Bisanya dia tabur mataku pakai bubuk lada dan cabai. Si Anggun lagi, suami kesakitan gini, masih saja alasan buat malas-malasan. Batin Supri, aku, urus rumah lagi? Enggak, mulai sekarang aku enggak mau lagi. Batin Arum masih menikmati mandinya. Syukurin kamu Mas, picek tuh mata. Punya mata enggak berguna, batin Arum lagi. Sementara maksud dari kata picek sama saja dengan buta. Pri, kamu kenapa, sih? Rum, kamu lagi ngapain? Sih, bantu kenapa? Ucap Ibu Sumini yang akan langsung mengomel jika berbicara kepada Arum. Meski sebelumnya ketika wanita itu berbicara kepada Supri, suaranya akan sangat lembut syarat perhatian. Enggak, ini tolongin, ujar Ibu Sumini lagi. Aku harus cek batu bata yang semalam dibakar, Bu. Nanti aku panggilin tukang ojek buat antar Mas Supri ke klinik. Kali ini, Angga benar cuek. Ia masuk ke kamar. Meski pada kenyataannya, ia tak lantas pergi. Ketika akhirnya Arum keluar dengan aroma segar yang menyertai pun, wanita itu tak kalah cuek. Arum melangkah begitu saja melewati kedua manusia bertubuh besar di depan kamar mandi yang sampai membuatnya harus melipir dengan sangat hati-hati hanya untuk bisa lewatnya. Anak-anak Supri sudah tidak di sana. Ketiganya tengah merengek kelaparan di ruang keluarga tempat mereka tidur. Kendati demikian, Anggun tampak tenang dan bisa Arum pastikan, kakak ipar jahanamnya itu malah tidur. Sampai detik ini, Ibu Sumini masih rutin meminta pertolongan untuk Supri kepada Arum.
Namun maaf saja, Arum sudah tidak peduli. Ya Allah, sakit banget. Supri juga masih aktif merintih meski tidak sekencang saat awal. Dari semuanya, tak ada yang membuat Arum iba, atau setidaknya patuh dan bergegas membantu layaknya biasa. Malahan, keadaan kini teramat membuat Arum bahagia. Ia bahkan mematikan kompor karena air untuk Angga mandi sudah panas, sambil menahan tawanya. Mas, airnya sudah panas. Mandi dulu, baru pergi. Beli sarapan di pasar, enggak usah sarapan di rumah, ucap Arum lantaran sang suami masih di sana. Memangnya kamu enggak masak? Tanya Angga yang tengah mengoreksi isi tas kerjanya. Tas kerja yang biasa Angga bawa ke bank. Arum melirik sinis sang suami. Memangnya mau masak apa? Yang dimasak juga enggak ada. Hari ini aku mau bersih warung. Sekalian mau siapin tempat tinggal sendiri. Siapin tempat tinggal sendiri bagaimana? Sergah Angga. Arum yang sedang mengeringkan rambut menggunakan handuk sambil fokus menatap Aidan tanpa sedikit pun melirik sang suami, berangsur menatap yang bersangkutan. Masih tanya, lirihnya menatap tak habis pikir Angga. Pria itu langsung kicep bahkan memalingkan wajah. Terus, kejadian di depan kamar mandi tadi, Mas juga masih tanya. Apa perlu? Aku melakukannya juga ke Mas biar Mas paham, sewotnya masih berucap lirih. Demit intipnya masih guling kesakitan di lantai. Andai yang jadi istri kamu beneran manusia, pasti sudah gila karena semua penghuni rumah ini termasuk kamunya. Gila tingkat dewa, lanjut Arum masih berucap lirih. Namun, kali ini Arum yakin, sang suami percaya Supri sering mengintipnya. Setelah sekian purnama akhirnya percaya juga, kan? Kali ini Arum sengaja menyindir sambil melirik yang bersangkutan. Dan kembali, Angga tak berani menatapnya, menegaskan bahwa pria itu malu sendiri dengan ulah kakak iparnya. Makanya Mas bilangin ke Mbak Mas, jaga penampilan, sudah punya suami, biar suaminya enggak jelalatan apalagi jajan. Gini-gini, secapeknya aku, semarah apapun aku ke Mas, aku masih berusaha menjaga penampilan dan memenuhi kebutuhan batin Mas. Meski yang ada justru tetangga yang mengucapkan terima kasih padahal mereka cuma bisa melihat sambil nahan nafsu. Ini aku masih pakaian tertutup. Bayangkan kalau aku sampai sedikit saja buka tangan, apalagi dada dan pahaku. Masih pagi, Rum, jangan nyanyi kenceng, ucap Angga sambil keluar dari kamar. Mas, aku mau kamu mensyukuri karena kamu sudah punya aku, atau setidaknya kamu berterima kasih, kesal Arum sampai keceplosan dengan suara lantang. Ia menyusul Angga yang ternyata membangunkan Anggun. Arum menatap wajah di sana yang terlihat begitu tersiksa. Di kasur busa yang sudah sangat lepek, Anggun masih meringkuk nyaman sambil memberi cantik ASI. Itu sudah jadi senjata andalan Anggun yang akan berdalih, sangat capek hanya karena memberi cantik ASI. Sementara di sebelahnya, ketiga anaknya yang sudah besar tengah merengek kelaparan. Ketiganya masih kompak meminta makan. Kamu beneran enggak mau masak buat anak-anakku, Rum? Kebangetan banget kamu, lantang Anggun emosi menatap marah Anggun yang masih berdiri di belakang Angga. Keduanya sama-sama berdiri di bibir pintu kamarnya. Mas masih mau tetap diam? Tegas Arum memastikan sikap suaminya. Ya sudah kamu beliin mie terus masakin bentar mumpung Aidan belum bangun, Rum, sergah Angga mengomel kepada sang istri. Arum tak bisa berkata, kata seiring wanita itu yang menggeleng di tengah kenyataan dadanya yang terasa sangat pegal. Lama-lama, aku malah bisa nikahin kamu sama mbak kamu loh, Mas. Sudah sebagian besar penghasilan buat mbak kamu, kasih sayang pun. Ngeri, hati Arum sampai sudah langsung menangis. Kamu begitu, gara Angga mau menikah lagi apa bagaimana, sih, Rum, sergah Anggun yang susah payah berusaha bangun. Ia menatap marah Anggun di tengah suasana kamarnya yang terbilang remang karena lampu di sana memang jauh dari terang. Pernyataan Anggun barusan, sangat membuat Arum syok. Arum makin tidak baik saja. Kamu mau menikah lagi, Mas? Namun bisa Arum pastikan, kebenaran dari pernyataan Anggun nyaris 100%. Terbukti, Angga yang sudah sempat menatap bahkan menghadapnya, langsung tidak berani menatapnya. Angga sampai balik badan dan kembali memunggunginya. Kamu beneran mau menikah lagi, Mas? Arum sudah mengulang pertanyaannya. Dadanya sudah bergemuruh menahan amarah sekaligus kecewa. Kesegaran yang ia rasa dari mandi dan sampai keramas menggunakan air hangat,
seketika hilang karena kabar barusan membuat tubuhnya bak dipanggang. Tubuhnya sungguh telah dipanggang oleh emosi yang tengah berkobar-kobar. Bisa Arum pastikan, siapapun yang berani mengusiknya sekarang, dia pasti akan ikut terbakar. Bersambung dulu ya teman-teman.